Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas namanya apa itu perangkat lunak ya ataupun software ya. Mungkin kita banyak udah tahu kalau kita bilang software pasti suatu sistem yang berada di dalam komputer ya. Nah itu dia. Jadi definisi software ini sendiri ya ada. Ini saya ambil dari 3 definisi. Yang pertama definisi pertama ya. Nah, kalau kita bilang software kumpulan instruksi ya. Nah, untuk melakukan pengolahan data. Sedangkan menu Rogers ya, Rogers ini perangkat lunak ya. Jadi item-item, nah, ataupun objek-objek, nah dia mempunyai konfigurasi. Nah, untuk apa? Untuk mengelola program, dokumen dan data. Sedangkan menurut Melvin ya 2007 ya, perangkat lunak ya ataupun software nah berfungsi mengatur activity kerja komputer dari semua instruksi mengarah pada sistem komputer. Nah, jadi dari definisi tadi ya, nah, kita bisa dapat simpulkan bahwasanya software itu ya dapat mengatur input dan mengatur output. Nah, jadi maksudnya apapun inputnya dapat diatur dan apapun outputnya juga kita bisa tentukan outputnya itu apa yang keluar dari namanya komputer ataupun hardware ya ataupun sistem-sistem lainnya. Nah, ini menyediakan dan mengatur ya, jadi dia menyediakan dan memanage ya ataupun mengatur, mengontrol, nah serta memerintah. Jadi dia memerintah. Nah, jadi memerintah hardware agar berjalan dengan semestinya ya. Nah, ini dia menjalankan perintah. Jadi software itu menjalankan, jadi di hardware itu ya, hardware menjalankan perintah tertentu nah pada suatu sistem ya. Nah, mengatur ya dan membuat pekerjaan yang tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, efisien itu cepat ya, sumber daya cepat, murah ya. Nah, itu namanya efisien. Efektivitas, nah itu dia nanti, nah dia tepat sasaran ya, bagus, hasilnya benar, tuh namanya efektivitas. Nah, jadi ya guys, nah jadi kalau kita lihat klasifikasi software ya, nah jadi dengan fungsinya ya, nah perangkat lunak ya ataupun perangkat sistem. Jadi perangkat lunak dan software sama dengan adalah perangkat sistem. Nah, berdasarkan cara mendapatkan hak pemakaiannya ya. Jadi perangkat lunak itu bersifat komersil ya. Nah, bersifat komersial. Jadi perangkat lunak diciptakan itu ya untuk satu lagi ada 2 tipenya ya. Yang pertama dia komersial atau memang open public atau yang saat ini dikenal dengan open source ya. Jadi perangkat lunak itu diciptakan untuk bisa apa? Membantu pekerjaan manusia dalam hal apa? Optimasi dan efisiensi. Nah, jadi ini perangkat lunak ya, domain publik ya, terus ada shareware, tempat berbagi, ada freeware. Nah, ini tempat yang bisa apa? Ataupun ada rentalware. Bukan hardware. Hardware itu namanya perangkat kelas. Nah, di perangkat lunak ya. Nah, program itu, aplikasi tadi didesain untuk membantu pengguna supaya lebih produktif. Ya, jadi software itu diciptakan untuk membantu kita ya, untuk bisa kita lebih cepat dan lebih efisien ya. Nah, dengan kita melakukan lebih cepat dan lebih efisien, otomatis ya bank saku kita terisi ya. Nah, beberapa perangkat lunak dan aplikasi dasar ya, diantaranya itu ada browser, pengolahan data, Microsoft Word, lembar kerja, grafik, pengolahan gambar, game, dan lain-lain. Itu adalah satu hal yang bisa membantu permasalahan kita ya. Nah, jadi nggak ada aplikasi software itu yang dibuat untuk merusuhi hidup kita gitu ya, nggak ada ya. Nah, tapi untuk membantu kita ya, termasuk yang apa lagi viral saat ini TikTok ya, itu membantu kita dalam kegabutan. Nah, ini ya adalah kita kenalnya apa? Microsoft Word ya. Microsoft Word
Nah, dulunya adalah program untuk membantu kita untuk mencetak ataupun menuliskan ataupun file-file administrasi ya, administrasi umum ya. Nah, terus ini ada Photoshop ya. Nah, Photoshop untuk editing gambar ya. Sekarang udah gampang pakai Canva, Google udah langsung jadi ya. Nah, jadi dua tipe macam perangkat lunak yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada customized application ya. Jadi perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu ya. Terus ada package application ya. Jadi perangkat lunak yang merupakan paket dari vendor perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Nah, jadi package application software ini udah dipaket-paketin ya, customize. Nah, dia bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya apa? Contohnya seperti Ubuntu ya dan Linux ya. Namun package application software ya itu termasuk misalnya kayak Windows dan seri-seri yang lainnya ya. Ya, yang customized itu bersifat namanya open source, yang itu yang nomor 2 itu bersifat ya nggak freeware deh. Oke. Nah, ini adalah contoh namanya perangkat lunak sistem ya. Jadi perangkat lunak itu ya seperti Windows, Mac, dan Unix dan juga Linux ya. Nah, dia menggunakan ya pastinya ada CPU ya yang kita kenal dengan Central Processing Unit ya, dan dia memerlukan suatu perangkat penyimpanan ya. Terus memerlukan penanti masukan ya. Jadi kayak Penguin ini ya. Jadi ini rohnya adalah CPU, dia punya otak ya, terus ada peranti penyimpanannya ya, ada memorinya ya, terus ada penanti masukannya, ada mulutnya gitu, ada ataupun ada mouse-nya gitu ya. Nah, terus ada perintah keluaran tangannya nih ya, jadi dia memerintahkan untuk bisa mengeluarkan sesuatu seperti power gitu ya. Ataupun kalau misalnya dia perintah keluarannya seperti apa? Seperti soundnya gitu ya, seperti apa? Seperti apa yang namanya itu? Printer gitu ya. Nah, kedudukan program ini sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contohnya sistem operasi Windows, Linux, and Mac. Perangkat lunak ya. Nah, jadi perangkat lunak itu ya pastinya ujungnya untuk komersial ya. Komersial kita ciptakan perangkat lunak fungsinya untuk membantu teman-teman kita ya, pastinya kita harus dapat keuntungan ya. Nah, itu ya. Nah, setiap orang yang bermaksud menginstalnya ya harus memberinya itu yang disebut dengan DLC ya. Kalau kita lihat download table content list ya. DLC. DL download table content ya. Oh ya, download table content. Nah, jika membayar berarti membeli pembajakan, perangkat lunak dapat dikenai sanksi hukum karena hak cipta. Nah, ini kalau di barat ya, kalau sekarang di Indonesia banyak Windows bajakan berkeliaran. Cuman kalau kita mau terbang itu dilarang gunakan Windows bajakan ya. Nah, hak cipta ya sesuatu hak yang dilindungi oleh hukum melarang seorang untuk menyalin hak kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Jadi kita tuh tidak boleh mengkopas-kopas ataupun mengcracking aplikasi yang ada di dunia maya. Karena itu bisa melanggar izin kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri ya. Nah, perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis ya untuk mengurai kelangkaan dan penggunanya. Contohnya di sini ada Mayop, ya, ada SAP. Nah, terus ada Mayop dan SOP ya. Sebenarnya banyak ya. Ya kayak misalnya Linux itu juga gratis ya. Nah, ini perangkat lunak dengan domain free public ini disertai hak cipta diinginkan siapa aja melakukan tindakan apa aja yang program tersebut ya. Ini membuang nama penciptanya ya. Ini jadi kalau nggak disertai hak cipta kita bisa apa namanya bisa lepas secara hukum ya. Jadi kita nggak bisa dihukum kalau nggak ada hak ciptanya. Nah, jadi versi penuh dari source code ini tersedia secara bebas, dimodifikasi dan distribusikan ulang dengan lisensi apapun. Ini dia namanya kita kenal dengan Apache ya, Apache MySQL ya.
Nah, ini kita sebut dengan domain public ya, domain public software. Kita harus tahu nih. Nah, ini shareware ya. Jadi siapa aja ya boleh kita men-share ya, berbagi ya dengan tanpa dikenakan biaya lisensi ataupun membatasi fitur-fitur ya. Nah, jadi kalau di shareware itu ya ada tipe-tipenya, adalah sering dijumpai adalah demo, trial, beta, stable, release ya. Seperti itu. Nah, jadi kata-kata ini yang sering kita muncul trial atau demo tuh biasanya 30 hari ya. Sedangkan beta ya biasanya dia developingnya nanggung-nanggung ya. Nah, tapi dengan kata stable itu berarti dia sudah stabil ya. Nah, ini ada apa? Nah, ini kita lihat ya. Jadi di rentalware ya. Tadi ada di freeware, ini ada shareware. Ini kita lihat freeware. Di freeware ya, dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna membeli software tersebut serta dapat digunakan selama jangka waktu dan hak distribusi terbatas. Contohnya adalah Firefox, Opera, CC Cleaner, SmartDAV, dan WinRAR. Sedangkan di sini ada rentalware ya. Jadi rentalware itu seperti shareware, tapi bedanya mencapai jangka waktu atau jangka pemakaian tertentu ya. Jadi kayak kita ngerental dulu dikasih dulu, pakai dulu, baru nanti bayar. Ini contohnya kayak Google Cloud ya. Jadi dia mengasih gratis dulu, baru dia nanti bayar. Nah, tuh. Nah, ini software open source ya. Kalau open source itu ya semuanya gratis dan source-nya itu bisa dibuka dan diubah-ubah. Ya. Nah, ini dia jenis-jenis perangkat lunas, ada SO ya, jenis operating system. Ini seperti kayak kita tahu lah, ada Linux, ada Windows, ada program Mac ya, itu termasuk dengan sistem operasi atau kita bilang SO. Nah, terus ada program aplikasi, ini adalah kayak program aplikasi seperti WinRAR, WinZip, terus ada Minem, terus ada Microsoft Word, namanya adalah program aplikasi. Terus ada bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program aplikasi. Seperti apa? Seperti bahasa C, Python, Java, PHP, dan lain sebagainya. Program bantu ya utility yaitu adalah program yang membantu untuk kita bisa melakukan sesuatu di dalam komputer, misalnya seperti keyboard tambahan dalam keyboard on the screen, Bandicam, dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk dalam sistem operasi ya. Nah, jadi sedikit ya saya jelaskan di sini ya, ada sistem operasi ya. Jadi kalau sistem operasi ya sederhananya, nah dalam sistem operasi ya mana dia? Ini. Dalam sistem operasi sederhananya ya, pasti dia akan menyimpan, membagi, mengalokasikan, merekam, dan mengatur, memeriksa, dan memelihara. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7M ya. Nah, ini. Ada menyimpan, membagi, mengalokasikan, merekam, mengatur, memeriksa, dan memelihara. Ya. Jadi di program aplikasi itu ya, program itu ya memiliki subclass. Jadi perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung ya. Kita lihat Bandicamnya. Oke, memanfaatkan komputer secara langsung. Nah, contohnya adalah aplikasi perbankan dan perkantoran. Jadi ada paket program itu pengolahan kata, pengolahan angka, dan presentasi animasi. Itu adalah program aplikasi. Nah, jadi bahasa pemrograman itu ya bahasa yang digunakan untuk mengolah namanya tadi si aplikasi tadi ya, program komputer ya. Nah, ini dia ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga, dan generasi keempat, generasi kelima. Nah, ini ada program utility ya. Utility itu melakukan tugas-tugas khusus berkaitan dengan penanganan kinerja komputer. Nah, perangkat input, outputnya, serta program lain seperti Norton, WinZip, antivirus, lagi tadi ya, keyboard on the screen, terus record speed, seperti.
Oke, sampai sini ya. Terima kasih udah bergabung ya dalam apa kita. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah ini. Untuk mendukung channel kita ya silakan like and subscribe. Saya harap ini dapat membantu kita memahami tentang perangkat lunak. Cukup sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.